Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan membuat suatu video untuk tugas materi ISPD dosen Bu Istiqomah. Saya di sini dengan nama Yusuf Yuswanto dengan NIM 1410201026 Teknik Elektro 3B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan di sini saya akan menerangkan dan menjawab dari pertanyaan Bu Istiqomah. 1. Apakah penyebab tidak bermoralnya individu? Berikan analisa dan contohnya. 1. Pengajaran tentang moral yang terlambat. Pada dasarnya pendidikan moral harus diajarkan dan diterapkan mulai usia dini, karena potensi anak-anak yang lebih mudah mencontoh suatu perilaku baik dan buruk dibandingkan pada saat dewasa. Contohnya seperti seorang bapak yang sedang merokok di depan anaknya. Itu adalah contoh perilaku buruk bagi anak karena sifat bapak yang tidak mementingkan kepentingan anak itu sendiri. 2. Proses transformasi pendidikan moral yang tidak diimbangi oleh pendidik yang bermoralitas, yaitu bagaimana seorang anak atau murid mampu menyerap dengan baik pendidikan moral yang diajarkan oleh orang tua atau gurunya, jika pendidiknya sendiri tak mampu menunjukkan perilaku yang bermoral. Seseorang akan mampu menyerap dengan baik informasi yang diterimanya jika informasi tersebut berlangsung di kehidupan nyata. Contohnya seperti seorang bapak yang suka berbicara kotor. Yang ketiga, kesadaran diri pada manusia itu sendiri. Pada dasarnya orang-orang yang tidak atau kurang bermoral bisa belajar untuk jadi bermoral jika orang tersebut memiliki keinginan, kemauan, kesadaran, dan harapan. Oleh karenanya akan lebih baik jika individu dibekali pendidikan, agama, dan contoh-contoh nyata perilaku yang bermoral dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya seorang yang berteman atau berada di suatu daerah dengan orang-orang yang suka minum minuman keras. Itu tadi jawaban dari soal Bu Istiqomah yang pertama. Dan yang kedua, apakah indikator kesadaran hukum, dan berikan penjelasannya menurut Anda. 1. Pengetahuan hukum. Menurut saya mempelajari hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, pemahaman hukum, yaitu memahami sepenuhnya akan tujuan, fungsi, dan adanya hukum yang berlaku di masyarakat di suatu daerah tempat dia akan bertetap. Untuk yang ketiga, sikap hukum, yaitu menerima, melaksanakan, serta mentaati hukum yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, pola perilaku hukum, penerapan hukum yang yaitu penerapan hukum yang berlaku baik dari rutinitas hukum atau sanksi yang berlaku. Dan itu tadi adalah jawaban dari soal nomor 2. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu 3. Sebutkan dan jelaskan teori yang menyatakan tentang bahwa individu mentaati hukum. Untuk yang pertama, teori kedaulatan Tuhan bersifat langsung dan tidak langsung. Teori perjanjian masyarakat oleh Hugo de Grotius 1583 sampai 1645. Orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji dan mentaatinya, dan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi. Gigi Risau tahun 1712 sampai 1778. Kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu dan diserahkan pada orang yang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Maaf, ada sponsor. Untuk yang ketiga, teori kedaulatan negara Hans Kelsen. Orang tunduk pada hukum karena wajib mentaatinya, karena hukum ada kehendak negara. Sponsor. Teori kedaulatan hukum
Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai batin yaitu menjelma di dalam hukum. Prof. Mr. H. Karabi. Duduk aja lah tulisannya. Teori kedaulatan Tuhan. Seseorang dapat dihukum karena dapat merusak dan membahayakan serta meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sponsor mana? Dan negara adalah badan yang mewakili Tuhan yang mempunyai kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Untuk teori perjanjian masyarakat, seseorang dapat dihukum karena negara mempunyai otoritas negara yang bersifat monopoli pada kehendak masyarakat itu sendiri. Adanya kedamaian serta ketentraman dalam masyarakat. Dan untuk yang terakhir, teori kedaulatan negara mencoba menjawab orang dapat dihukum karena negaralah yang berdaulat, sehingga hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang melanggar ketertiban dalam masyarakat. Negara dianggap sebagai sesuatu menciptakan peraturan hukum. Ya, itu tadi sekilas tugas yang saya jawab dari Bu Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.